14 Maret 2023 di pagi hari. Langit di atas Laut Hitam terlihat seperti biasa. Tidak ada ledakan, tidak ada pertempuran terbuka. Namun di ketinggian puluhan ribu kaki, sebuah operasi senyap sedang berlangsung. Sebuah MQ-9 Reaper milik Angkatan Udara Amerika Serikat diterbangkan dari pangkalan NATO sebagai bagian dari misi rutin pengintaian strategis untuk mengumpulkan intelijen udara. Hari itu, Reaper tidak membawa persenjataan untuk menyerang. Semua dilakukan di wilayah udara internasional, menurut klaim Amerika Serikat. Reaper adalah mata di langit. Ia tidak menembak, tidak bersuara, hanya merekam, mengirimkan data real-time ke pusat komando ribuan kilometer jauhnya. Bagi operator di Amerika, ini adalah rutinitas intelijen. Bagi Rusia, kehadiran drone itu adalah pesan strategis yang tidak bisa diabaikan. Tak lama kemudian, 2 jet tempur Su-27 Rusia dikerahkan untuk mencegat. Jet-jet itu berulang kali melintas di depan MQ-9, melakukan manuver agresif, bahkan menjatuhkan bahan bakar ke arah drone, sebuah bentuk intimidasi udara yang jarang terjadi. Saat itu, ketegangan di udara meningkat drastis. Dalam salah satu manuver berbahaya, baling-baling MQ-9 Reaper rusak. Drone kehilangan stabilitas. Sistem kendali tidak lagi aman. Di ruang kendali, pilot harus mengambil keputusan kritis dalam hitungan detik. Jika MQ-9 jatuh dalam kondisi utuh, teknologi sensitifnya, sensor, sistem komunikasi, dan kemampuan pengintaian berisiko jatuh ke tangan lawan. Maka perintah pun dikeluarkan. MQ-9 Reaper harus dijatuhkan secara sengaja ke Laut Hitam. Drone itu diarahkan turun, sistem sensitifnya dinonaktifkan. Data di dalamnya langsung dihapus dari jarak jauh, dan akhirnya jatuh menukik di kedalaman Laut Hitam. Setelah MQ-9 Reaper jatuh ke Laut Hitam, Rusia segera mencari puing-puing drone tersebut. Moskow menyebut MQ-9 sebagai aset intelijen penting dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan operasi pencarian di dasar laut. Hingga kini, tidak pernah ada konfirmasi resmi atau bukti independen bahwa Rusia berhasil menemukan atau mengangkat MQ-9 Reaper secara utuh dari dasar Laut Hitam. Jikapun ada bagian yang ditemukan, besar kemungkinan hanya berupa fragmen, bukan sistem lengkap yang bisa dimanfaatkan secara strategis. MQ-9 Reaper bukanlah drone biasa. Ia dikembangkan pada awal tahun 2000-an oleh General Atomics Aeronautical Systems, Amerika Serikat, sebagai penerus MQ-1 Predator yang dinilai terlalu terbatas untuk tuntutan perang modern. Drone ini resmi memasuki layanan operasional sekitar tahun 2007. Dirancang sejak awal, bukan hanya untuk mengintai, tetapi juga untuk menyerang secara presisi. Dengan ukuran mendekati pesawat kecil dan daya jelajah hingga lebih dari 20 sampai 27 jam non-stop, dengan kecepatan sampai 480 km per jam, MQ-9 Reaper menjadi tulang punggung operasi intelijen dan serangan jarak jauh Amerika Serikat serta sekutunya. Harga satu unitnya diperkirakan berkisar antara 670 miliar hingga 869 miliar, tergantung konfigurasi sensor, sistem komunikasi, dan persenjataan yang dibawanya. Hingga kini, jumlah MQ-9 Reaper yang beroperasi di dunia diperkirakan berada di kisaran lebih dari 100 unit, digunakan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara sekutu NATO serta mitra strategis. Angka pastinya tidak pernah diumumkan secara terbuka karena sebagian armada terkait langsung dengan operasi militer dan intelijen aktif. Yang membuat MQ-9 benar-benar ditakuti bukan hanya kemampuannya bertahan lama di udara, tetapi juga daya hancurnya. Drone ini mampu membawa berbagai senjata canggih seperti rudal AGM-114 Hellfire untuk serangan presisi, bom pintar GBU-12 Paveway 2 berpemandu laser, bom GPS GBU-38J DAM untuk target strategis. MQ-9 Reaper tidak dikendalikan dari medan perang tempat ia terbang. Saat drone itu melayang di langit Timur Tengah, Laut Hitam, atau wilayah konflik lain, para operatornya justru berada ribuan kilometer jauhnya di dalam ruang kendali tertutup di pangkalan militer Amerika Serikat. Dari tempat seperti Creech Air Force Base di Nevada atau Holloman Air Force Base di New Mexico, pilot jarak jauh mengendalikan Reaper seolah berada di kokpit pesawat sungguhan. Agar bisa terbang dan bertempur di mana saja di dunia, MQ-9 Reaper mengandalkan jaringan komunikasi satelit militer. Perintah diteruskan dari operator di darat, dikirim ke satelit geostasioner, lalu dipantulkan langsung ke drone di udara. Dengan sistem ini, jarak benua bukan lagi hambatan.
Selama terhubung ke jaringan militer terenkripsi, Reaper bisa dikendalikan lintas negara dan lintas samudra. Dalam fase tertentu, seperti lepas landas dan pendaratan, MQ-9 juga menggunakan kendali langsung jarak pandang dari stasiun darat di dekat lokasi operasi. Setelah mencapai ketinggian aman, kendali penuh berpindah ke jaringan satelit, memungkinkan drone itu bertahan di udara lebih dari 24 jam tanpa henti. Setiap misi tidak dijalankan oleh satu orang. Seorang pilot jarak jauh mengatur arah terbang, sementara operator sensor mengendalikan kamera, radar, dan sistem senjata. Semua komunikasi berjalan melalui saluran terenkripsi tingkat militer, dirancang untuk mencegah penyadapan atau pengambil alihan oleh pihak lawan. Jika sinyal terganggu, MQ-9 Reaper tidak langsung jatuh. Sistem autopilot akan mengambil alih, menjaga stabilitas pesawat, dan mengarahkannya ke titik aman hingga koneksi kembali pulih. Semua kemungkinan telah diperhitungkan, karena dalam perang modern, jaringan sama pentingnya dengan senjata. MQ-9 Reaper menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi telah mengubah peran pesawat militer di era modern. Dengan kemampuan terbang hingga lebih dari 24 jam tanpa henti, drone ini mampu melakukan pengawasan berkelanjutan yang sulit dicapai oleh pesawat berawak. Sistem sensor beresolusi tinggi memungkinkan pengamatan siang dan malam, sekaligus pengiriman data secara real-time ke pusat komando. Didukung jaringan komunikasi satelit militer dan sistem kendali jarak jauh yang aman, MQ-9 Reaper dapat dioperasikan lintas benua tanpa kehadiran pilot di udara. Integrasi antara sensor, data, dan persenjataan presisi menjadikannya bukan sekadar alat pengintai, tetapi juga platform tempur yang efektif. Kecanggihan inilah yang menjadikan MQ-9 Reaper sebagai salah satu drone paling berpengaruh dalam perkembangan teknologi militer modern, serta acuan bagi pengembangan sistem pesawat tanpa awak generasi berikutnya.